Kalau buat saya, Kartini itu merupakan lambang atau simbol gitu ya, bahwa itu adalah titik balik di mana perempuan Indonesia khususnya itu mendapatkan kesempatan yang sama dalam banyak hal. Kesempatan terutama dalam pendidikan dan kemudian berkembang sampai dengan saat ini kesempatan untuk bisa setara dalam organisasi dan juga dalam berkarir di perusahaan. Kalau buat saya, alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 10 tahun ya bekerja di PLN Group. Banyakan sukanya sebenarnya, dukanya agak lupa saya malah. Jadi selama saya bekerja di PLN Group itu dari pertama masuk sampai sekarang, alhamdulillah saya nggak pernah mengalami adanya diskriminasi, baik dalam hal pengembangan diri, dalam hal karir, terus kemudian dalam berbagai hal terkait dengan kepegawaian nggak pernah ada yang namanya diskriminasi gitu ya. Ya kalau untuk dukanya, karena saya punya anak gitu ya, dukanya ya kalau harus meninggalkan keluarga untuk perjalanan dinas. Paling itu aja sih, tapi dalam hal lingkungan pekerjaan, saya alhamdulillah merasa PLN Group itu lingkungan yang sangat suportif untuk perempuan bisa berkembang secara setara gitu dengan rekan-rekan laki-laki. Saya masuk PLN Group itu awalnya dari Indonesia Power ya, itu di tahun 2003, udah lama banget gitu. Nah dari situ saya waktu itu di SDM, kemudian setelah itu waktu itu saya di Jakarta di kantor pusat IP, dan kemudian saya ditempatkan di pembangkit Suralaya. Nah kalau dibilang lingkungan dominasi laki-laki sebenarnya paling banyak di situ gitu ya. Dari 700 orang perempuannya paling nggak nyampe, hanya sekitar 20 orang lah gitu. Tapi di sana pun alhamdulillah tidak terjadi diskriminasi gitu ya. Saya merasakan sebagai equal partner gitu dengan rekan-rekan karyawan. Dan setelah dari situ kemudian saya kembali lagi ke Indonesia Power kantor pusat. Dan kemudian saya tugas karya ke Kogindo waktu itu sebagai corporate secretary, dan kemudian tugas karya lagi ke PLNBB sebagai corporate secretary. Kemudian di awal 2023 saya pindah ke Direktur Keuangan sebagai bidang penagihan. Untuk teman-teman perempuan muda khususnya yang ada di lingkungan PLN FP Group gitu ya. Jadi untuk kita bisa survive dan kemudian juga bisa diakui untuk setara dengan rekan-rekan laki-laki, yang pasti kita memang harus menyadari kita punya multiperan gitu ya. Bahwa kita berperan sebagai seorang karyawati dan kemudian mayoritas mungkin kalau sudah menjadi seorang istri dan kemudian menjadi seorang ibu. Kita harus paham dulu gitu bahwa kita punya multiperan itu dan kita harus nerima. Dari situ baru kita nanti bisa memilah-milah gitu bagaimana kita membagi perannya. Dan kemudian harus tangguh pastinya gitu ya, nggak bisa cengeng gitu mentang-mentang perempuan terus minta privilege ini itu ya nggak bisa gitu. Pada saat kita menuntut equality, kita juga harus bisa menunjukkan komitmen yang equal gitu dalam bekerja dan kompetensi. Dan kemudian yang terakhir mungkin jangan lupa gitu sebagai perempuan itu Allah memberikan kita kodrat yang juga memang berbeda gitu ya dengan laki-laki. Kita itu by nature itu perempuan adalah mempunyai peran sebagai nurture gitu. Makanya saya pikir balance di dunia kerja antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sangat baik gitu ya, seperti halnya dalam rumah tangga gitu, karena ada bapak-bapak fungsi yang laki-laki dan ada fungsi perempuan yang selain bekerja dan juga punya fungsi nurture, menyeimbangi di kantor gitu. Kalau enggak kebayang nanti kondisi kantor seperti apa gitu ya. Untuk seluruh perempuan di Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2024. Mari kita sama-sama jadikan Hari Kartini ini sebagai pengingat kita untuk mengambil peran di dalam masyarakat dan kemudian di dalam bekerja dan menjadi equal partner untuk rekan kerja kita.